Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan kultum di hari Jumat ini. Cuacanya cukup mendung dan gerimis. Kita lanjutkan pembahasan tentang buku Paradigma Awal Kesuksesan, yang mana buku ini sudah terbit di tahun 2016 dengan penerbit adalah Gramedia Pustaka Utama. Buku ini menggambarkan ada lebah dan lalat. Jadi bila kita bolak-balik, maka sama saja tulisannya adalah paradigma, yaitu bisa menjadi pilihan Anda adalah lalat ataupun paradigma Anda adalah lebah. Itulah filosofi dari buku ini. Dengan latar belakang putih yang artinya bahwa kita semua manusia ini dilahirkan suci, bersih. Namun lingkunganlah yang akhirnya membuat kita berubah. Dan bahkan diri kita pun yang membuat diri kita berubah. Dari lingkungan pengaruh, kemudian kita pun ikut mengikuti dari perubahan dari lingkungan itu tersebut. Itulah filosofi dari buku ini. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa lebah dan lalat itu merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna, dua-duanya. Namun mereka memiliki karakter yang berbeda. Di buku itu saya bahas cukup detail tentang lebah dan lalat. Dimana seperti kita ketahui bahwa lebah merupakan binatang, seekor binatang yang luar biasa hebat. Mereka bisa menghasilkan, koloninya itu bisa menghasilkan madu yang berkualitas. Bukan hanya sekadar madu, tetapi madu ini memang madu yang berkualitas. Mereka ingin mencapai hasil yang berkualitas. Tentunya untuk menghasilkan hasil yang berkualitas dibutuhkan proses yang tidak biasa, tapi prosesnya harus luar biasa. Dibutuhkan fokus, kerjasama tim, dan konsistensi yang tinggi, yang terus konsisten, yang harus dilakukan oleh mereka. Lebah telah diteliti oleh ilmuwan luar biasa binatang ini. Mereka mampu bisa bekerja sama, yaitu dengan membuat sarang madu tersebut itu dari sebuah persegi 4. Mereka memulainya itu dari ujung dari persegi 4 tersebut. Mereka mulai membangun yang namanya heksagonal, bentuknya heksagonal. Ini juga yang diteliti oleh ilmuwan. Kenapa bukan persegi panjang, persegi 4 atau segitiga atau bulat ketika mereka ingin membangun tempat-tempat madu tersebut, tetapi mereka lebih memilih heksagonal. Nah, ternyata setelah diteliti, heksagonal ini luar biasa lebih optimal dibandingkan bila dibuat dengan bentuk persegi panjang, persegi 4, bulat atau segitiga sekalipun. Ternyata lebih efektif dan efisien. Jadi penggunaan lilin itu lebih efisien dibandingkan mereka menggunakan di luar dari heksagonal. Mereka mulai dari ujung, dan luar biasanya mereka tidak mulai dari tengah. Mereka mulai dari ujung, namun ketika bertemu maka itu pas. Ketemu di tengah itu dan tidak ada perbedaan atau selisih. Itu artinya, kata ilmuwan, mereka melakukan komunikasi, saling berkomunikasi antara satu dan yang lain, sehingga bisa bertemu tepat di tengah tanpa ada selisih. Itu hebatnya lebah ya. Di sisi lain, lebah juga untuk menghasilkan madu yang berkualitas, di samping tempatnya tadi, dia juga mencari sumber-sumber yang tentunya harus yang berkualitas. Mereka mencari bunga-bunga yang memang itu adalah bunga yang berkualitas, sehingga nektarnya yang diambil pun mampu menghasilkan madu yang berkualitas. Mereka mencari bunga itu
Dan uniknya mereka setiap mencari pulangnya selalu jalannya berbeda. Kenapa jalannya berbeda? Karena mereka ingin tidak mau menghilangkan waktu mereka. Mereka ingin pulang itu sambil mencari sourcing baru, sehingga mereka tahu, oh ini ada lagi. Ketika mereka berangkat lagi, mereka bisa memberitahu yang lain bahwa di sana juga ada yang bagus. Itu luar biasa mereka. Tentunya ini dibutuhkan konsistensi. Nah, bila kita belajar dari mereka, maka kita ketahui bahwa lebah memiliki karakter yang menjadi binatang yang suka bekerja keras akhirnya. Mereka karakternya bekerja keras, mereka karakternya cerdas, mereka bertanggung jawab, dan mereka kerja sama timnya solid. Itulah karakter lebah. Karena terbiasa fokus dengan hal-hal yang bagus, maka lebah ini walaupun dia berada di tumpukan sampah, maka yang dia fokuskan adalah dia berusaha mencari bunga, mencari buah, apapun itu yang memang itu adalah bermanfaat. Mereka fokus di sana, padahal mereka ada di tumpukan sampah. Itu hebatnya lebah. Sebaliknya lalat, bila ia berada di tumpukan bunga-bunga yang indah, maka apa yang terjadi? Dia akan fokus pada sesuatu yang lain, yaitu kotoran. Dia akan mencari kotoran itu. Padahal mereka ada di tumpukan-tumpukan bunga yang harum semerbak. Artinya apa? Bila kita berkaca dari mereka ini, apakah ada dari kita manusia juga seperti itu karakter? Ada. Ada yang kalau karakter lalat seperti tadi, ada berada di tumpukan bunga-bunga yang banyak, yang bagus, yang harum dan indah itu, dia tetap fokus pada sesuatu yang kotoran itu. Coba kita berkaca pada diri kita atau yang selama ini kita lakukan. Pernahkah kita tidak bersyukur? Hanya ada satu masalah kecil, maka kita seakan-akan masalah itu luar biasa mempengaruhi hidup kita. Padahal berapa nikmat yang diberikan oleh Tuhan selama ini pada kita, tapi kita melupakan begitu saja. Ketika ada jerawat kecil satu di sini, maka luar biasa kita mencela diri kita, kita marah-marah seperti dunia udah kiamat, hanya karena ada jerawat satu di pipi kita. Padahal berapa nikmat yang diberikan oleh Tuhan selama ini kita bisa menikmati hidup kita tanpa ada sakit. Nah itu, hati-hati, itu adalah karakter lalat. Dia fokus pada sesuatu yang tidak baik. Tapi bila karakter lebah, tipe orang yang memiliki karakter lebah, dia pasti akan bersyukur. Dia bersyukur dengan apa yang dia dapatkan selama ini, dan dia terus untuk bekerja keras untuk menghasilkan pekerjaan hasil yang berkualitas. Yang penting mindsetnya dia seperti itu. Dia berusaha untuk yang terbaik sebenarnya. Dia berusaha untuk bertanggung jawab, dia berusaha untuk kerjasama, dan yang penting hasilnya itu betul-betul bisa berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain. Inilah karakter lebah. Dan Tuhan memang menciptakan dua binatang ini yang tentunya sangat oposit, ya, sangat bertolak belakang antara satu dan yang lain. Lebah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sedangkan lalat menghasilkan penyakit. Tapi kenapa Tuhan menciptakan mereka? Karena ini adalah hikmah yang bisa menjadikan pelajaran buat kita. Kita ambil pelajaran hikmah dari mereka ini, sehingga kita tahu bahwa belajarlah dari mereka. Bila kita belajar menjadi lebah, maka tentunya hasilnya pasti akan bermanfaat dan berkualitas, dan pasti hasilnya bagus. Bila kita menjadi lalat, maka hasilnya tidak ada apa-apa. Yang ada adalah penyakit. Tidak ada kerjasama. Ketika ada ini, mereka rebutan. Tidak ada kerjasama tim, tidak ada komunikasi, saling rebutan. Bahkan mereka justru membawa penyakit. Ini adalah salah satu
contoh yang diberikan oleh Allah tentang kedua binatang ini, sehingga menjadikan saya filosofi dari buku tersebut, apakah kita memiliki paradigma lalat ataukah paradigma kita adalah lebah. Dan itu akan membentuk perilaku kita sebenarnya di keseharian kita, seperti saya bahas sebelumnya tentang karakter dan kepribadian. Perilaku ini, bila kita perilakunya setiap harinya adalah seperti lalat, maka ya wajar, hasilnya pun tidak ada yang berguna bagi kita. Tapi bila kita berperilaku seperti lebah, maka udah jelas hasilnya pasti akan menghasilkan yang baik. Itulah pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari seekor lebah dan lalat, yang dari mereka kita bisa belajar banyak bagaimana Tuhan melalui mereka, Tuhan memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka belajarlah dari lebah. Dan filosofi lebah bisa digambarkan dengan ibarat sebuah perusahaan. Perusahaan ini adalah bunganya. Perusahaan adalah bunganya. Sedangkan lebah adalah customernya. Semakin bagus bunganya, maka tentunya lebah ini akan datang. Lebah akan datang kemana? Ke bunga itu. Ini adalah filosofi antara lebah, dan kita gambarkan lebah adalah customer, sedangkan bunga adalah perusahaan. Semakin bagus bunga ini, maka semakin datanglah lebah itu. Dia akan mengambil saripatinya, nektarnya, dan semakin diambil nektar tersebut dari bunga itu, semakin bunga ini semakin mekar. Dan hebatnya lagi, ketika dia mengambil nektar tersebut, maka banyak nektar-nektar yang berada di tubuh dia pun jatuh di sekeliling bunga itu, dan kemudian tumbuhlah tunas-tunas baru dari bunga tersebut. Artinya apa? Bila kita berfilosofi sebagai bunga, maka jadilah perusahaan yang betul-betul seperti bunga tersebut, memiliki kualitas yang bagus, sehingga customer kita datang, yaitu lebah tersebut datang kepada bunga tersebut. Kemudian customer tersebut karena suka dengan kita, maka dia pun akan mengabarkan tentang perusahaan kita, tentang kebaikan perusahaan kita, tentang servis di perusahaan kita. Jadi banyak filosofi yang bisa kita ambil dari lebah ini ya. Bagaimana sebenarnya lebah ini mampu memberikan hikmah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang memiliki karakter lebah dan memiliki hasil. Setiap pekerjaan kita memiliki hasil yang berkualitas, tanpa hanya sekedar hasil, tapi betul-betul real hasil, real result, hasil yang luar biasa. Itulah yang kita harapkan sebenarnya dari karakter lebah tersebut. Demikian dari saya, kultum pagi ini tentang buku Paradigma Awal dari Kesuksesan. Kita akan lanjutkan besok dalam pembahasan lebih banyak kepada eksekusi dan perubahan, juga bagaimana kita mampu melakukan eksekusi tersebut seperti seekor lebah. Bagaimana mereka mengeksekusinya, kita tentunya akan bahas di episode selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paradigma.